Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di dalam kajian kitab Nasaih Diniyah pada malam hari ini Al-Imam Al-Haddad di sini berbicara tentang fasal yang nyuruh kita kawin. Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, perintah Allah. Fankihu, nikahi. Ma taba lakum minan nisa, apa-apa yang baik bagi kalian dari kaum wanita. Mathna, menikah 2 istri. Wa thulatha, 3 istri. Wa ruba', 4 istri. Sebenarnya ayatnya ada kelanjutan tapi enggak disebut oleh Imam Al-Haddad sebab fasal ini berbicara tentang perintah fankihu. Dan ayat kelanjutan daripada ini bukan berbicara tentang perintah nikah tapi tahdzir, peringatan. Allah Ta'ala berfirman kelanjutan dari ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut enggak bisa adil, ya 1 aja. Tapi perintah nikahnya nah ini di awal. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Disuruh menikah. Disuruh menikah. Kemudian segala bentuk kekhawatiran yang menjegal seseorang dari pernikahan, maka Allah Ta'ala menyebutkan, iyakunu fugara yughnihimullah min fadlih. Kalau memang fakir, miskin, enggak punya harta, Allah yang bakal bikin kaya. Artinya kalau ente enggak mau menikah, masalahnya masalah ekonomi, selama ini ente hidup yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ente hidup, makan rezeki, rezekinya ente atau rezeki calon bini? Enggak. Calon bini kita dia makan rezekinya sendiri, entah di mana. Kita makan rezeki dari Allah yang ditulis buat kita. Sebelum menikah. Setelah menikah, apakah istri kita memakan rezeki kita? Enggak. Dia memakan rezeki dari Allah yang udah ditulis oleh Allah buat dia sebelum menikah, saat menikah, sampai setelah pasangannya mati pun juga ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kendalanya rezeki, istri dia nggak makan rezekinya suami. Istri dia makan rezekinya sendiri. Yang sampai kepada dia entah lewat suami, orang tuanya atau lewat siapapun. Suami juga dia selama ini makan rezekinya, enggak makan rezekinya istri. Begitu juga anak-anak, mereka makan rezekinya sendiri. Artinya, saat seseorang belum menikah, ya urusan dia rezekinya sendiri. Setelah dia menikah, maka rezekinya bertambah. Rezeki buat dia dan juga rezeki buat istrinya. Tuh. Saat dia punya anak, Allah Ta'ala kirimkan melalui dia rezeki buat dirinya, buat istrinya, dan buat anaknya. Nambah anak, nambah rezeki lagi. Ya, artinya begitu. Sebab, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satu makhluk pun di muka bumi melainkan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bukan berarti ini ayat terus, ya kalau begitu, gue mau makan dari duitnya bini. Enggak. Ada pepatah, duitnya bini, ya duitnya bini. Duit istri, ya duit istri. Duit laki, ya duit laki, duitnya siapa tuh? Salah. Duit laki, ya duitnya laki. Begitu, duitnya laki, tapi di situ ada haknya istri. Ya, kalau kita bilang duitnya laki, duitnya bini, waduh, ente belum cukup dijarah habis-habisan.
Kadang orang bisa lolos ya dari hutang kepada rentenir. Hutang sama debt collector manapun dia bisa berkelit, tapi itu dari yang di rumah dia nggak bisa berkelit. Begitu, nggak selesai. Atau orang kaya pun punya hutang sama bininya. Nah, begitu. Ini kita bicara realistis. Realistis. Hal yang semacam ini. Duitnya bini ya duitnya bini, jangan diganggu. Ya, jangan diambil, itu haknya dia. Duitnya laki, ya milik laki, tetapi di situ juga ada haknya istri yang wajib dia nafkahi. Ya, ada haknya istri, ada haknya anak-anak. Makanya ini salah satu hikmah kenapa ketika pembagian waris orang laki bagiannya lebih gede daripada orang perempuan. Sebab bagian perempuan dia buat dia sendiri, udah. Buat dia sendiri. Tapi orang laki, bagian dia, bagian rame-rame. Ntar dia mesti ngasih ke istrinya, dia ntar mesti ngasih ke anaknya, mesti nafkahi ini dan itu. Banyak urusannya. Kemudian juga tidak dibenarkan di sini, ya. Ini kan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, terus dia tidak menafkahi istrinya, dia enggak menafkahi anak-anaknya, wajib dia menafkahi. Sebagaimana dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia juga wajib memberikan nafkah. Makanya memberikan nafkah yang halal itu hukumnya wajib. Dan ketika dia enggak memberikan nafkah tersebut, ya berarti dia enggak ngasih haknya orang. Zulum, sama seperti dia punya utang, dia enggak ngasih utangnya kepada orang lain. Ya, ini duit milik orang, dia pinjam, itu harus dia bayar, dia berikan kepada orang tersebut. Kalau kagak berutang terus, itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Kecuali dengan ridha daripada istrinya tersebut. Kemudian juga ketika kendalanya rezeki, saya belum bisa tanggung jawab. Tapi juga kita perlu fahami bahwasanya mata kita juga tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Kemaluan kita juga tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Kita manusia bukan malaikat. Semua manusia, yang laki, yang perempuan. Punya nafsu, punya hasrat, punya syahwat, punya keinginan, punya obsesi. Ketika ingin sesuatu boleh, tapi dari jalur yang halal. Jangan dari yang haram. Dan Allah Ta'ala berikan jalannya yang halal kemana? Diberikan jalan yang halal. Ada jalan yang halal, kenapa cari yang haram? Yang halal banyak, mudah, dan luas. Luas. Seluas-luasnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang halal ini harus dipermudah, jangan dipersulit. Ini kagak, mau kawin, lu mau kawin sama anak gue, bawa kembang 7 rupa. Anak lu kuntilanak apa ya? Mau kawin jangan dipersulit. Kewajibannya wali, suami, istri, ada walinya, sama ada saksinya, sama agad, sirah, ijab, gabul. Itu doang, sama ada maharnya. Kewajibannya itu. Nafkah kagak berat. Nafkah kagak berat. Pakaian nggak ada beratnya. Begitu, kagak. Saya mau yang rendak dililit dari rendak yang panjangnya 1000 meter. Gila loh. Begitu. Aladin juga nggak sampai sepanjang itu. Jangan dipersulit. Jangan, saya mau bikin pesta perkawinan 1000 hari 1000 malam. Saya mau hidangkan 1000 jenis makanan dengan 1000 kembang, dengan masing-masing tuh 1000 gaun. La haula wala quwwata illa billah. Jangan dipersulit. Tapi ini udah adat. Kalau udah adat nggak dikerjain aib. Ada Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu ada keluarganya mau menikah, mau kawinan dari keluarga beliau. Nah, ini orang perempuan deh nih berunding. Ini ritual pernikahan harus begini. Kalau nggak dikerjain aib. 1. Oke, aib 1. Dia sambil pegang tasbih nggak dikerjain 1 aib. Ya udah. Terus yang kedua harus begini. Kalau nggak begitu aib. Apa kata orang nanti? 2 aib. Terus yang ketiga
harus gini. Kalau enggak aib, 4, 5, 6, aib. Masya Allah, udah puluhan hampir 100. Begitu udah. Kalau enggak dikerjain semuanya, aib. Kalau semuanya enggak dikerjain, aib, 1 aib. Ya udah, mendingan 1 aib daripada 100 aib. Semuanya enggak kita kerjain. Selesai. Ya. Dari 50 perkara, ente kerjain, ente tinggalin 2, 3, 4, begitu. Ada 4 pelanggaran. Kalau ditinggalin semuanya, cuma 1. Semuanya ditinggalin sama dia. Selesai udah perkara. Khalas. Kadang kebanyakan yang gerecokin yang macam begitu. Makanya tuh kadang tuh orang sekarang, mau kawin, mau cari jodoh, ya mikirnya tuh panjang. Bukan cuma sekedar mikir, ana mau kawin nama istri limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa syagi usaid lagi. Tungkahul mar'ah li arba' li diniha antum yang apal, Anda sih cuma ngikut doang. Wa jamaliha wa maliha wa hasabiha fadhfar bidzatid din. Nabi ngasih jalan orang tuh menikah untuk agama, faktor agama. Ada yang menikah untuk faktor kecantikan, ada yang menikah untuk faktor kekayaan, harta. Ya, ada yang menikah karena faktor ningrat keturunannya. Terus Nabi bilang, kalau ente mau fokus tuh sama faktor agama. Prioritaskan itu. Taribat yadak, yakni salimat yaduka antaga'a fit turab, yakni minal khasarah wa minal hasrah. Prioritaskan faktor agama, niscaya kamu selamat dari kesialan, dari kerugian. Sebab yang memprioritaskan faktor agama, yang lain ntar ngikut, gampang. Yang penting agamanya dulu. Agamanya dulu, itu yang penting. Simple, demikian mudah. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, beliau waktu menikah, tahu gak walimahnya kayak bagaimana? Waktu Rasulullah menikah dengan para istri beliau, Masya Allah, ada istrinya Rasulullah tuh ada banyak, ya, ada 11. Dan beragam pesta, dalam tanda kutip pesta pernikahan yang diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesta yang termewah, ya, itu antara yang termewah adalah di dalam pernikahan Rasulullah, yang mana di situ imbalan atau hadiah, kado daripada Najasyi. Dia ngasih hadiah buat Rasulullah, menyiapkan perangkat pengantin untuk pernikahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mewah. Lainnya pernikahan Rasulullah, motong kambing 1 ekor, 2 ekor, itu doang pesta pernikahannya. Itu udah sangat mewah. Dalam pernikahan yang lain lagi, tahu hidangan pesta pernikahan nih, hidangannya apa? Hidangannya roti dipotong kecil-kecil, ya, disiram susu sama madu. Udah itu doang. Nggak ada yang bernyawa, kagak ada yang bernyawa. Nggak ada dagingnya, wala ikan. Begitu. Wala daging, wala ikan. Ikan teri kagak ada. Cuma roti disiram doang sama susu. Bas, udah khalas. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi pernikahan yang paling agung, nah itu pernikahannya Nabi Muhammad. Mana dia kasurnya Nabi, kasur pengantennya Rasul, mana? Ada gak? Ente pernah lihat di Turkiya kan ada tuh museum, di Madinah Munawwarah juga ada museum Darul Madinah. Ditunjukin tuh seperti apa sifatnya, sifat rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari tuh di dalam maket yang mereka buat, mana kasur pengantennya Nabi. Mana dia kasur penganten? Mana gaun penganten? Nabi meninggal dunia, ninggalin gaun penganten enggak? Kagak ada gaun penganten. Sallallahu alaihi wasallam. Kembangnya berapa macam? Rasulullah kagak ada. Maaf, orang buat kembang
puluhan juta orang geblek. Jujur aja. Buat kembang puluhan juta. Habib nggak tahu, ratusan. Beneran, ada yang sampai ratusan juta. Ada yang mendekati 1 miliar. Cuma buat kembang. Udah gitu tuh kembang, walah dimakan kambing. Kambing aja nggak menikmati itu kembang, dibuang. Terus yang bikin begitu punya akal. Punya akal orang kayak begitu. Terus terang, definisi akal yang kita belajar dari guru kita, nggak ada pada orang yang semacam ini. Nggak ada. Hatta di sekolah tinggi, gelarnya panjang, akal, kagak ada akal. Maaf-maaf aja deh. Anda nggak sebut nama. Yang mau ngambek-ngambek sono, udah biasa kita diambekin. Nggak penting, lu mau ngambek-ngambek, begitu. Yang penting yang bekonde jangan ngambek sama kita. Mau ngambek-ngambek, mau mare-mare, biarin. Sehingga orang tuh mau menikah banyak faktor, banyak apa segala macam, tetapi perlu satu hal yang difikirkan ketika orang mau menikah, faktor agama diutamakan. Hingga dia mikir, saya mau nikah, mau bikin acara pernikahan, mikir calonnya mau gak keluarganya dibikinin acara yang tidak melanggar syariatnya Rasulullah SAW. Ini salah satu pemikiran yang absen di dalam setiap acara pernikahan. Wah, udah cocok, cantik, cakep, setuju, agamanya baik, apa segala macam udah. Begitu kawinan, sama campur laki perempuan, untung aja lagi corona kagak ada salam-salaman. Kalau kagak salam-salaman, cipika-cipiki, tetap aja begitu. Dipajang kaum wanitanya, dipajang, ditunjukin kaum wanitanya ke laki-laki yang bukan muhrimnya. Mau tanya, sampai Umar nanya, yang kawin kan suaminya cuma satu. Kok yang menikmati wajah istrinya ribuan orang? Ribuan orang, agetnya sama satu orang kan? Tapi kok yang menikmati dandanan istrinya ribuan laki-laki? Ribuan orang. Din mana? Mana agama? Mana Islam? Mana din? Mana dia? Satu poin, kalau mau bikin kawinan, ya mau cari jodoh, mikir, mau gak diajak same-same dalam prosesi pernikahan, jangan sampai di situ ada hal yang melanggar syariatnya Rasulullah, melanggar adabnya Nabi Muhammad, melanggar sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, sampai dulu guru kita itu Al-Habib Ali Al-Masyhur, itu beliau cerita dari abahnya beliau, dulu tuh ada orang kawin terus pas setelah menikah bikin pesta pernikahan, resepsi. Tahu resepsi pernikahannya? Resepsinya tuh makan pagi menjelang zuhur. Itu pagi-pagi dia ke pasar buat belanja resepsi pernikahan, jamuan resepsi pernikahan. Belanjaannya apa? Dia beli laham, ya, 0,5 kilo atau 1 kilogram. Laham tuh ikan asin, yang tadi Habib Syafiq bilang tuh ikan asin. Ya. Untuk apa? Resepsi pernikahan, lauknya cuma ikan asin doang. Itu resepsi pernikahan. Jadi hina pernikahannya, kagak. Lahir dari pernikahan tersebut wali-wali. Nggak sedikit. Para aulia wa salihin. Ente yang kawinan di gedung, kembang 7 rupa, makanan 7 rupa, kawinannya bertahan berapa lama? Itu aja. Terus sudah begitu, tuh anak jadi apaan? Ada yang jadi pecandu narkoba, maaf. Ada yang begaul, dengan pergaulan bebas, ada yang jadi pemabuk, ada yang jadi penjudi, ada yang jadi ini dan jadi itu. Jadi apa? Waliyadzubillah min dzalik. Dari awal agama tuh korbanin agama buat nyenengin orang. Korbanin Allah, korbanin Nabi, biarin Allah mau murka, Nabi mau murka, yang penting besan senang. Nabi marah, emang gue pikirin. Yang penting besan girang. Allah murka, enggak apa-apa. Yang penting besan saya senang. Ini orang kayak begini besok hari kiamat kayak bagaimana? Matinya bagaimana? Anda penasaran? Matinya kayak bagaimana?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernikahan tersebut Nabi bilang, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda yang mampu di antara kalian buat menikah, falyatazawwaj. Udah mampu buat menikah, ayo. Segera menikah, jangan ditunda. Tidak sulit pernikahan tersebut. Mudah untuk nafkah, untuk apa itu enggak sulit, hal yang simple, hal yang mudah. Barang siapa yang mau menikah, falyatazawwaj. Ada kemampuan. Kenapa? Di antara manfaat menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sebab pernikahan tersebut itu lebih pengaruh besar di dalam menjaga mata kita dari yang haram. Kemudian juga, dan itu adalah hal yang paling ampuh buat jaga mata, buat jaga kemaluan. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga perlu kita ingatkan lagi di sini sebagaimana disebutkan bahwasanya pernikahan tersebut ada haknya istri, ada haknya suami, bukan cuma urusan uang doang yang dipikirkan, tetapi juga dirikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran yang sebelumnya itu kan disebutkan bahwasanya Rasul adalah orang yang terbaik bagi kaum wanitanya. Dan kita diajarkan di sini yang bagi lil insan an yakun hasanul muasyarah ma'nisa'ih, menggauli kaum wanitanya dengan baik, dengan santun, dengan pergaulan yang luhur. Bagaimana menggauli mereka? Berbicara, bersikap, termasuk husnul muasyarah, pasang muka yang enak dilihat. Jangan merengut depan bini, jangan cemberut, jangan ngomel mulu depan bini. Tetapi pergaulah mereka dengan pergaulan yang baik, dengan akhlakul karimah. Latiful akhlak, memiliki perangai yang santun, yang lembut terhadap kaum wanitanya. Nabi Muhammad SAW terhadap kaum wanitanya begitu lembut. Syafiqan, rafiqan, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, sabur, sangat penyabar, sabar terhadap perangai mereka. Emang begitu. Setiap orang perempuan pasti ada perangainya. Rata-rata hampir semuanya itu ada aja perangai tabiat yang kagak semuanya bagus. Ada perangai buruknya. Ada. Ada yang perangai buruknya tersebut keluarnya setahun sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada juga yang tiap hari. Ada juga yang sehari itu bisa berapa kali. Begitu. Ada juga yang selalu penampakannya itu mulu, begitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya perangai baik, punya perangai baik. Nabi bilang di dalam hadis, la yafragu rajul imra'atah, jangan seseorang laki-laki itu benci kepada istrinya dengan kebencian yang sangat, dia membenci, udah nganggap pesimis deh, bini gue kagak ada harapan, udah nggak ada harapan, bininya, nggak ada. Jangan begitu kata Rasulullah. Fa in kariha minha khulugan, kalau dia membenci satu perangai dari istrinya, satu perangai dia benci, kan masih ada perangai lain yang dia sukai. Masih ada perangai lain. Ini kagak, yang saya benci banyak. Ya oke deh, ada 9 perangai, ada satu perangai yang dia suka. Dan memang begitu manusia, dan hendaknya yang kita pandang, yang kita tatap adalah perangai indah dari pasangan kita, baik itu suami ataupun istri. Sabur, harus sabar terhadap jafaihin, kekurangan ajaran mereka. Wasu'i akhlaqihin, dan buruknya perangai mereka. Di dalam perangai Rasulullah terhadap para istrinya, sebagaimana
Yang kita sebutkan dalam pelajaran yang lalu, bagaimana Rasulullah bersabar terhadap para istrinya. Ya, sampai Nabi pernah dikerjain tuh dengan beragam hal. Di antaranya para istrinya yang memboikot Rasulullah, tidak negor, nggak menyapa Nabi, nggak nyautin Rasulullah dari pagi sampai malam, kagak disautin. Nggak ditegur, nggak disapa, nggak disautin, dicuekin Rasulullah dari pagi sampai malam. Oh, Nabi sabar. Ada lagi yang salah satu istrinya lagi ngomel kepada Rasulullah, sampai ngomong, "Antal ladzi taz'um annaka nabi?" Kamu orang yang menyangka kalau dirimu adalah seorang nabi utusan Allah. Sampai perempuan kalau lagi ngomel, akal hilang. Begitu, omongan kagak teratur. Apa respon Nabi? Digampar, murtad lo. Enggak begitu. Tetapi responnya Nabi senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Tetap dibayain lagi. Ngajarin kepada kita bagaimana mesti bersikap terhadap kaum wanita. Senyum. Terus juga kadang orang perempuan ya perlu didengerin ajenya nih off the record. Diiyain aja. Perlu didengerin aja, perlu diiyain aja, perlu di aja. Sawa aja. Udah girang, seneng. Dia senang, senyum. Jangan ente bantah, jangan. Begitu. Iyain aja, aja, sodak aja, udah itu khalas. Senang. Hidup bahagia deh selamanya. Kadang cuma perlu begitu doang. Tapi kalau ente sautin, asal ente tahu aja, lu diem, disautin dengan 1000 kata. Apalagi ente saut 1 kata, dia punya balasan 100 kata. Ente sautin 2 kata, dia punya balasan 200 kata, dan begitulah. Jadi, sawa, naam, udah. Ikutin perangainya Nabi Muhammad. In khusima yasmut wala yujawib. Kalau diomelin, diajak ngomong diomelin, yasmut, diam, nggak menjawab. Nah. Udah, khalas. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang lebih berani dari kita. Sayyidina Umar lebih berani dari aneh, lebih berani dari ente, lebih berani dari semua orang. Begitu. Diomelin sama bininya, diam. Khalas. Nah ente sekarang sama polisi takut. Takut tilang, takut nggak bawa SIM, takut nggak bawa STNK. Begitu, takut ini, takut itu, takut corona, takut ini, begitu. Tapi kalau urusan begini nyaut, berantem, main tangan sama bini. Itu biasanya yang udah begitu tuh, yang udah kalah di mana-mana, begitu, dia mau nunjukkan kejantanannya dengan main tangan. Biasanya begitu. Lain kalau ada kasus langka dan luar biasa. Udah kalah di mana-mana, dia mau nunjukkan dominasinya, dia mau nunjukkan kejantanannya itu dengan main tangan terhadap kaum wanitanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Di sini diajarin kita untuk bagaimana bersikap terhadap kaum wanita, terus kasih maklum kepada mereka. Kita tuh udah diajarin dari awal, ya. Ente tuh nikah ya dengan kaum wanita. Nabi dengan bahasanya Nabi menamakan ngasih maklum. Ini Nabi lagi ngomongnya bukan sama orang perempuan. Lagi ngomong ngebekalin orang laki. Jadi perempuan jangan tersinggung. Pada hakikatnya Nabi itu mengangkat derajat kaum wanita. Cuma ngasih orang laki nih, lu biar sabar ya. Jangan apa-apa ditanggepin mulu, diambil hati, santai aja, dibikin enak. Khalas. Jangan pakai tersinggungan mulu,
sama orang perempuan. Kita kalau sama anak kita tersinggungan nggak? Sama anak kita yang kecil, begitu, anak kita dipanggil nggak datang, wah lu kurang ajar. Anak kecil 3 tahun, jangan bahasanya apa? Sensitif banget. Jangan begitu. Akan tetapi diajarin oleh Rasulullah, fa innahun nagisatud din wal aql. Mereka ini diumpamakan orang-orang yang memiliki keterbatasan di dalam agama mereka, keterbatasan di dalam akal mereka. Ya, ini terjemahnya halus. Ya, begitu. Demi meredam kerusuhan. Ya, begitu. Kalau terjemahan vulgarnya, akalnya kurang, dinnya kurang. Nah, defisit akal, defisit din. Itu kalau terjemahan vulgarnya. Tapi terjemahan halusnya, keterbatasan di dalam agama, keterbatasan di dalam berpikir. Tuh. Bagaimana keterbatasan di dalam agama? Ya iya, sholatnya aja bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong. Ada masa di mana mereka sholatnya diliburin. Allah bilang sholat libur, puasa libur, entar aja kapan ada waktu lu godok. Kasih rentang waktu godoknya 1 tahun. Enak kan? Kenapa? Demi memperhatikan emosinya kaum wanita yang labil di saat-saat tertentu. Sehingga karena syariat memperhatikan hal yang demikian, ya sudah gini aja deh, emosinya lagi labil, lagi ini gini, ya sholat libur, enak kan? Begitu. Kurang baik apa syariat? Sholat libur, puasa libur, entar kapan nanti mau godok di waktu yang lain. Kapan? Harus bro, setahun rentang waktunya buat godok sampai Ramadan berikutnya. Subhanallah. Untuk ngajarin ente juga jadi suami, jangan nuntut banyak-banyak kepada istri, banyak memaklumi kalau cuma urusan duniawi atau hak pribadi. Allah aja ngasih di waktu-waktu tertentu, tahu kalau emosinya lagi nggak stabil, udah sholat libur, puasa libur ketika dia lagi datang bulan. Jangan gitu, nggak bisa, haknya laki, nggak ada liburnya. Mesti tiap hari pasang muka kayak Joker, senyum. Mesti selalu senyum, selalu siap sedia, selalu siaga. Emang satpam apa bini lo? Harus gini, harus begitu. Kagak. Kita kawin tuh sama wanita yang penuh kekurangan, nagisatud din, nagisatul aql. Kita kawin terhadap pasangan kita yang kurang, penuh kekurangan, dan setiap hari yang kita lalui akan semakin terbuka kekurangan pasangan kita, baik itu suami ataupun istri. Pasangan kita kurang, dan setiap hari dari masa pernikahan kita akan semakin terbuka kekurangannya dia. Makin kebongkar, makin kebuka kekurangan dia. Cinta dan kasih sayang itu terima kekurangan. Begitu. Dan pelan-pelan memperbaiki diri, pembelajaran. Nah itu pernikahan kayak begitu. Nah makanya sesekali memang tuh orang perempuan nagisatud din wal aql, agamanya kurang, akalnya juga kurang, daya ingatnya juga kurang, hatta daya ingat kurang. Tahu kan daya ingat kurang? Hatta itu udah bikin baik, dia lupa. Lu nggak pernah bikin baik sama gue. Dia lupa. Barusan kita belanjain. Barusan kita beliin somai, barusan kita beliin ketoprak. Lu nggak pernah ngasih apa-apa sama gue. Nggak pernah. Begitu. Lupa. Dia lupa. Tuh. Udah gitu. Al-ghalib alaihin, yang bilang Imamul Haddad, mayoritas di antara mereka itu ngegampangin dan melalaikan.
tasahul wa taghaful, ngegampangin dan melalaikan hak-haknya suami. Nah, dalam hal ini suami harus punya peran. Man samah sama Allah. Yang memberikan maaf kepada pasangannya, Allah bakal maafin dia. Begitu. Wa man tajawaz Allah anhu. Yang udah cincai, tahu apa cincai bahasa kita? Cincai tahu? Udah cincai dah. Cincai. Kalau ada kurang sedikit, kurang dikit, ya khalas, kurang lebih deh, khalas, kurang lebih. Man tajawazullah anhu. Yang memberikan maaf, Allah bakal maafin dia. Nah begitu juga, kita bisa maafin orang, kenapa kita nggak bisa maafin pasangan kita? Kita bisa kurang lebih sama orang, kenapa kita nggak bisa kurang lebih terhadap pasangan kita? Nah tapi, memaafkan dalam urusan pribadi. Kalau dia ngurangin haknya kita pribadi, maafin. Tapi kalau udah haknya Allah Ta'ala, ngurangin sholat, enggak. Sholat, jangan dikurangin. Ya, lu enggak bikinin gua makan siang, kagak apa-apa. Tapi sholat, jangan dikurangin. Begitu, puasa, jangan dikurangin. Tutup aurat, jangan dikurangin. Soalnya, ada orang tuh, kalau udah urusan pribadinya dia, makan siang nggak boleh telat, sambel nggak boleh asin, lauk harus enak, nasi nggak boleh ada batunya. Bawel urusan begitu, bawel urusan begitu. Ya, hatta beras mesti ditata, mesti dibarisin, berbaris. Beras disuruh baris, jengkol petek disusun baris berbaris, sudah, masya Allah. Giliran urusan dunia, urusan pribadi, pengen sempurna. Tapi urusan agama dia nggak peduli istrinya ketemu yang muhrim, yang bukan muhrim, salaman sama yang muhrim, yang bukan muhrim. Dia nggak peduli di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya yang dia prioritaskan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hak pribadi dia, memaafkan apabila di situ ada kekurangan. Kemudian juga kalau urusan duniawi kurang lebih, tapi urusan akhirat maka nggak ada istilah kurang lebih. Harus dijalankan secara full, secara benar-benar. Secara benar-benar. Hakadha. Terus perlu diketahui bahwasanya bukan berarti kita udah kurang lebih sama kaum wanita, memuliakan kaum wanita, mencintai mereka, terus kita serahkan kendali kita kepada mereka. Udah, lu yang jadi pemimpin. Khalas. Harta anu semuanya, nih lu pegang. Begitu. Ini semuanya lu pegang. Dia serahkan begitu aja. Nabi bilang bahwasanya la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Enggak beruntung sekelompok kaum yang mereka serahkan perkara mereka kepada kaum wanita. Khalas. Diserahkan 100% kepada kaum wanita. Maunya dia apa? Acara kawinan udah lu aja yang atur. Mau bagaimana? Kita nurut. Nah itu ya, yang membuat kemaksiatan, kemungkaran, kebejatan terjadi dalam pesta perkawinan. Bahkan di dalam pesta perkawinan yang diadakan oleh keluarga yang punya hubungan dengan ilmu, dengan kesolehan, dengan kewalian, begitu. Tapi giliran acara kawinan lupa udah sama walinya, lupa udah sama ilmunya, lupa udah sama agamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Cinta kepada mereka, menghormati mereka, memaklumi mereka, mengalah kepada kaum wanita, bukan berarti dia serahkan, jadikan istrinya sebagai khalas. Ente raja, ini aset ana, ini harta ana, khalas. Begitu. Ente yang pegang semua harta. Yuwalliha nafsahu wa malah. Dia jadikan wanita tersebut sebagai yang ngatur, yang memimpin dirinya. Lu atur diri gua, lu atur harta gua. Dia bilang kepada istrinya begitu. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang al-aghbiya, al-mughaffalin, orang-orang bodoh yang udah ketutup hatinya. Nah ini minal umuril mustagbahah syar'an wa aglan. Ini merupakan perkara-perkara yang kotor,
yang buruk menurut syariat dan menurut akal. Sebab wanita, hukum mereka adalah hukum mamluk, wattabi', pengikut. Bagaimana pengikut menjadi yang kita ikutin? Makmum kita jadikan imam. Itu keliru. Nggak sah. Yang semacam begitu. Nah begitu juga di dalam pernikahan. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, itu beliau bilang, ma asbaha rajul yuti' imra'atahu fima tahwah illa akabbahu Allah finnar. Tidaklah seorang laki-laki mentaati nurut kepada kaum wanitanya apapun yang mereka inginkan, melainkan dampaknya Allah Ta'ala lemparkan nih orang ke dalam api neraka, masuk neraka. Begitu. Jadi nggak harus semuanya yang terserahkan kendalinya kepada mereka lah. Kendali masak di dapur, lu masak. Ente imam di dapur, ente imamnya. Imam di dapur, imam menata, mau pasang pajangan di sini, pasang pot di sini, biarin begitu. Tetapi dia jadi menata pernikahan pakai gaya Belanda, begitu. Baju ikutin gaya Jepang, begitu. Konde ikutin gaya Korea. Ini segala macam. Ketemu laki perempuan, dia yang ngatur lah, enggak kayak begitu. Terakhir ada Al-Habib Umar bin Hafid cerita sama kita, ada satu orang raja. Dia raja. Punya istri. Dia cinta sama istrinya. Dia nurut aja apa kata istrinya. Alhasil lagi dalam satu perjalanan ngelihat ada nelayan mancing. Begitu. Itu nelayan ketika ngelihat raja, saya jual ikan. Begitu. Ini ikan istimewa. Ikan langka, besar, bagus. Raja nanya, berapa harganya? 1 keping emas. Pokoknya ikan bagus, nggak ada yang punya. Ya udah dikasih sama raja 1 keping emas. Buat tuh orang diterima. Istrinya ngelihat begitu. Lu beli ikannya? Iya. Berapa? 1 keping emas. Gila, ikan begini 1 keping emas. Balikin. Dia raja, hartanya banyak. Balikin, nanti dibohongin. Oh gitu ya? Iya. Bilang, mas, sini. Balikinnya bagaimana? Gengsi dong. Ya tanya aja, ini ikan jantan apa betina? Ya kalau dia bilang jantan, ente bilang betina. Maunya. Jadi saya nggak mau yang ini. Kalau dia bilang betina, ente bilang saya nyari ini jantan. Jadi dibalikin tuh duit. Maka dia panggil, mas sini, ini ikan jantan apa betina? Maka dia jawab, ini jenis ikan yang bisa berubah. Bisa jantan, bisa betina. Beneran ikan apa tuh yang bisa berubah jantan, betina tuh? Kerapu apa Napoleon namanya? Begitu, dia bisa berubah. Disautin begitu. Ini ikan ajaib kan saya bilang. Dia bisa berubah, bisa jantan, bisa betina. Oh begitu, iya. Akhirnya tuh raja karena malu udah manggil, ya udah deh, kasih lagi 1 keping emas. Nah, istrinya nanya, gimana? Ya, saya malah keluar duit, jadi 2 keping emas sekarang. Loh kok kenapa? Dia bilang ikan bisa jantan, bisa betina, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Jenis ikan yang bisa berubah kelamin. Ente dibohongin sama dia. Panggil lagi tuh orang, panggil lagi, begitu. Loh, apalagi alasannya manggil? Ya, bilang sama dia, tadi itu saya lihat kamu ketika terima duit dari saya, kamu cium untuk duit. Berarti kamu cinta dunia, mesti dihukum. Wah, begitu. Oh iya, udah. Jadi panggil, Pak sini. Begitu. Kenapa kamu cium itu duit? Kamu cinta dunia? Oh enggak. Saya cium ini uang, sebab ini uang tadi jatuh. Ya, saya cium sebab di situ ada nama raja. Ada nama raja. Saya cinta sama raja. Dia iya, dikasih lagi 3 keping. Bilang kerjaan perempuan, mestinya habisnya 1 keping, gara-gara bawel dan nurutin dia 3 keping keluar duit. Terus asal tahu aja. Ini Habib Umar yang cerita. 20 berapa tahun yang lalu lah, 25 tahun yang lalu. Orang kalau biasa ngomong kepada istrinya,
Dia biasa bilang iya, 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 atau enggak. Istrinya ngomong apa dia iya, minta ini iya, enggak. Saat laki-laki tersebut punya suatu perkara ya yang ingin dia tetapkan, istrinya bakal bilang tidak. Ya. Kalau ente biasa bilang sama istri selalu bilang iya, iya, iya. Nanti ada suatu perkara, begitu, ente tetapkan kepada dia, dia bakal bilang tidak. Tuh. Tapi saat dia bilang kepada kaum wanitanya, enggak. Artinya bukan selalu bilang enggak, tetapi dia pikir, dia ukur tegas dan apa namanya? Tegas dan terukur. Ya. Ada waktunya dia bilang enggak. Nah, saat dia berani bilang enggak, terus dia punya sebuah aturan kepada istrinya bakal bilang iya. Nah, yang biasa bilang iya sama istrinya, siap-siap terima omongan dari istrinya, enggak. Tapi yang selalu dia berani bilang enggak kepada istrinya, ya, maka bergembiralah, dia bakal terima dari istrinya, iya suamiku. Nah, begitu. Benernya masih banyak lagi ya yang mau diungkapin, yang mau disampaikan di sini. Lakin insyaallah Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian. Dijadikan tuh kok itu pada girang sih? Ini kan nasihat untuk untuk memuliakan kaum wanita kita. Ya, untuk bagaimana kita bersikap sama istri kita. Jangan kita sama istri itu bagaikan diktator. Nabi bilang di dalam hadis, besok tuh hari kiamat, ada orang dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Namrud, ini diktator-diktator besar. Padahal dia nggak punya rakyat, dia cuma orang-orang biasa, cuma punya anak sama istri doang. Tetapi ketika dia bersama anak istrinya bagaikan diktator. Ya, keras yang bukan pada tempatnya. Nasallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hal-hal yang demikian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina